Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anakku kelas 3B, anak yang soleh dan soleha? Ya, semoga Anda semua selalu bersemangat dalam belajar ya. Nah, anak-anakku sekalian, seperti biasa sebelum kita mulai pelajaran, mari kita sama-sama berdoa. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat buat kita semua. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadari wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi sidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Anak-anakku sekalian, sebelum memasuki materi, ada bagusnya kalau kita mengingat dulu pembelajaran kita yang kemarin ya, yang pembelajaran 1 yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Itu ada di halaman 2 sampai halaman 3 ya. Ciri-ciri makhluk hidup yang pertama itu bernapas. Saya kira anakku kemarin sudah dijelaskan ya, atau sudah mendapatkan materinya dari Ibu Ana. Kemudian yang kedua bergerak, yang ketiga memerlukan makanan, yang keempat berkembang biak, yang kelima tumbuh, kemudian yang enam adalah peka terhadap rangsangan. Nah, anak-anakku sekalian, sekarang kita buka halaman 8. Di situ ada pembelajaran 2. Saya akan bacakan ceritanya di sini, ya. Ini berkaitan dengan ciri-ciri makhluk hidup. Saya mulai ya. Tony melihat seekor burung terbang rendah. Burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Ternyata burung itu membuat sarang di sana. Di dalam sarang ada beberapa anak burung yang baru menetas. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Nah, di sini ada beberapa ciri makhluk hidup yang disebutkan, ya. Pertama, burung itu kemudian hinggap di ranting pohon di samping rumahnya. Berarti kalau hinggap, berarti dia berasal dari suatu tempat, kemudian hinggap di situ, berarti dia berpindah tempat, kemudian atau bergerak ya, kemudian membuat sarang di sana, dan di dalam sarang ada beberapa anak burung. Kalau ada beberapa anak burung, berarti ini adalah ciri-ciri makhluk hidup berkembang biak, yang tadinya hanya satu induknya, kemudian bertelur dan menetas telurnya beberapa burung baru yang jadi, ya. Ada anak burung lagi, berarti itu berkembang biak. Dari 1 menjadi 2, menjadi 3 dan seterusnya. Sang burung kemudian memberi makan anak-anaknya. Nah, ini ciri-cirinya juga makhluk hidup. Ciri-cirinya burung ya, dia juga makan. Kemudian di halaman 8 juga, ini adalah gambar apa anak-anakku sekalian? Iya, betul sekali. Ini adalah gambar gajah. Ya. Gajah itu bergerak. Nah, berjalan dengan menggunakan kaki. Iya, jadi gajah bergerak menggunakan alat gerak yaitu kaki. Berpindah tempat dari satu tempat ke tempat yang lain dia menggunakan kaki. Begitupun dengan burung bangau yang ada di sebelahnya, dia juga berjalan. Tetapi bedanya kalau gajah tidak bisa terbang, burung bangaunya bisa terbang. Jadi alat geraknya burung bangau yang ada kecil di situ kelihatan yang warna putih. Yang ini, nah ini bergerak bisa dengan kaki dan bisa juga dengan sayapnya. Ini gambar apa anak-anakku sekalian? Iya, betul sekali, ini adalah gambar ikan. Gambar ikan ini juga bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain. Dia bergerak berenang, tapi alat geraknya bukan kaki karena dia tidak memiliki kaki. Alat geraknya adalah sirip. Ya, siripnya ada banyak. Nih siripnya di sampingnya ya, sini di samping-sampingnya itu adalah sirip ikan ya. Di belakangnya juga, di ekornya ya, di atasnya juga. Kemudian gambar ketiga ini merupakan gambar kupu-kupu. Semua anakku tahu ya, sudah kenal dengan kupu-kupu. Nah, kupu-kupu ini juga bergerak, tapi alat geraknya dia menggunakan sayap
Oke, alat geraknya adalah sayap. Nah, untuk selanjutnya, salah satu ciri makhluk hidup adalah dapat bergerak. Pergerakan aktif atau berpindah tempat dapat dilihat pada manusia dan hewan. Ya, manusia dan hewan. Nah, nanti anakku akan belajar bagaimana pergerakan pada tumbuhan. Apa bedanya dengan manusia dan hewan? Karena kalau tumbuhan dia bergerak tetapi tidak meninggalkan tempatnya. Atau kalau yang di sini dijelaskan pergerakan aktif itu, berpindah tempat itu ya terdapat pada manusia dan hewan. Nah, ini dia. Ini manusia. Apakah tumbuhan dapat bergerak? Nah, coba kita lihat. Ternyata tumbuhan juga dapat bergerak, tapi bergeraknya tidak berpindah tempat. Ya, kita baca ya. Tumbuhan juga makhluk hidup, namun tumbuhan tidak berpindah tempat seperti hewan dan manusia. Namun sebenarnya tumbuhan juga melakukan pergerakan. Bagaimana pergerakannya? Ya, ada dua pergerakannya tumbuhan. Yang pertama, akarnya bergerak tumbuh ke bawah ya, semakin kuat semakin panjang. Ini dia akarnya kelihatan. Kemudian dia juga bergerak, daunnya atau pucuknya juga bergerak. Dia bergeraknya mengikuti arah sinar matahari. Jadi dari mana arah sinar matahari, nah maka nanti pucuknya ini akan bengkok menghadap ke sinar matahari. Makanya kalau anak perhatikan ada pohon besar, kemudian ada pohon kecil di bawahnya, nanti pohon kecilnya itu nanti dia akan keluar, ya, bengkok keluar. Kenapa dia bengkok keluar? Karena dia mencari arah sinar matahari ini, ya. Ini penjelasannya. Gerak pada tumbuhan dapat dilihat pada gambar. Batang tumbuhan bergerak menuju arah matahari. Nah, ini yang saya sebutkan tadi. Sedangkan akar tumbuhan masuk ke dalam tanah. Ini dia, masuk ke dalam tanah, yang berfungsi agar ujung akar dapat menyerap air dan nutrisi yang ada di dalam tanah. Nah, kemudian selanjutnya di bukunya di halaman 9, ciri-ciri makhluk hidup selanjutnya itu adalah bernapas. Ya. Bernapas adalah menghirup dan menghembuskan udara. Bernapas itu menghirup udara masuk di hidung kemudian dikeluarkan kembali, ya, menggunakan alat pernapasan, ya, dimulai dari hidung. Nah, ini adalah gambar manusia. Dia bernapas dengan apa? Iya, betul sekali, bernapas dengan paru-paru, ya. Mulai dari hidung kemudian masuk di paru-paru, diolah kemudian dikeluarkan lagi. Kalau manusia menghirup udara itu yang dihirup adalah oksigen, kemudian nanti dikeluarkan karbon dioksida. Nanti anakku akan pelajari lagi ya selanjutnya. Berbeda dengan tumbuhan, ya. Kalau ini ikan, nah ikan alat pernapasannya apa? Apakah paru-paru juga? Ya tentu saja bukan ya, karena manusia berbeda dengan ikan. Kalau ikan dia bernapas dengan insang, ya, insang. Manusia bernapas dengan paru-paru, kalau ikan bernapas dengan insang. Nah, bagaimana kalau belalang? Apa? Belalang bernapas dengan apa? Iya, bernapas dengan trakea. Jadi di sini ada 3 makhluk hidup. Manusia dia bernapas dengan paru-paru. Kalau ikan bernapas dengan insang. Kalau belalang bernapas dengan trakea. Nah, selanjutnya tumbuhan juga bernapas. Nah, ini tumbuhan bernapas melalui lubang kecil yang ada pada daun. Lubang tersebut disebut stomata. Nah, stomata. Ternyata tumbuhan juga bernapas, ya. Berbeda dengan manusia yang menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Ini yang Bapak Guru tadi sampaikan. Kalau manusia menghirup oksigen dan mengeluarkan karbon dioksida. Pada tumbuhan kebalikannya. Kalau tumbuhan yang diisap itu adalah karbon dioksida dan mengeluarkan oksigen. Makanya kalau anak-anakku misalnya di siang hari di bawah pohon itu segar sekali pernapasannya. Kenapa? Karena di situ banyak oksigen. Karena tumbuhan bernapas mengeluarkan oksigen. Nah,
oksigen yang keluar dari pohon atau tumbuhan itu segar sekali kalau kita hirup, ya, karena memang udara yang dibutuhkan oleh manusia untuk bernapas itu adalah oksigen. Nah, begitupun kalau misalnya manusianya bernapas mengeluarkan dioksida, itu dioksida diambil lagi oleh karbon dioksida itu diambil lagi oleh tumbuhan. Jadi kalau misalnya siang hari kita di bawah pohon itu kita dengan pohon itu bagus karena kita membutuhkan oksigen yang keluar dari pohon dan pohon juga membutuhkan karbon dioksida yang keluar dari pernapasan kita. Ya, oke. Nah, ini dia. Cahaya matahari membantu pernapasan pada pohon. Nah, ini tadi kalau tadi manusia bernapas dengan paru-paru, kemudian ikan bernapas dengan insang, dan belalang bernapas dengan trakea. Kalau ini tumbuhan bernapas dengan stomata. Ini dia stomatanya. Cuma stomata ini tidak kelihatan oleh mata kita. Nanti digunakan mikroskop atau kaca pembesar baru kelihatan di sini stomatanya seperti ini. Ini adalah bentuk stomata ketika diperbesar dari daun itu. Ini adalah alat pernapasan oleh tumbuhan. Nah, kemudian di halaman 9 dan 10, makhluk hidup juga mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan adalah proses penambahan ukuran dan atau jumlah. Pada hewan dan manusia, pertumbuhan ditandai dengan penambahan jumlah tinggi badan maupun berat badan. Sedangkan pada tumbuhan ditandai dengan tinggi batang maupun penambahan jumlah daun. Nah, ini di halaman 10 ya, ada gambarnya, silakan anak-anakku perhatikan. Kemudian makhluk hidup juga mengalami perkembangan. Makhluk hidup berkembang biak untuk memperbanyak keturunan. Pada manusia, perkembangbiakan dilakukan dengan cara melahirkan. Pada hewan ada beberapa yang melakukan perkembangbiakan secara melahirkan dan ada pun yang secara bertelur, ya. Kalau manusia ya tentu saja melahirkan, tapi pada hewan kalau misalnya sapi, kambing itu mereka melahirkan. Ya, berkembang biak dengan cara melahirkan. Tapi kalau misalnya burung, ayam, ya, atau cicak, mereka berkembang biak dengan bertelur. Nah, kemudian di halaman selanjutnya, di halaman 11 ada gambar lagi, ya. Makhluk hidup juga memerlukan makanan. Makanan merupakan sumber energi bagi makhluk hidup. Energi adalah tenaga yang diperlukan untuk beraktivitas. Nah, anak-anakku sekalian, penting sekali kita sarapan dulu sebelum belajar, karena dengan sarapan ya kita akan berenergi untuk belajar. Begitupun untuk melakukan kegiatan lainnya. Nah, makanan dari manusia, ya, makanan dari manusia itu bisa hewan dan bisa tumbuhan tertentu. Jadi tidak semua tumbuhan bisa dimakan ya, tapi kalau sayur-sayuran itu bisa. Nah, kemudian ini gambar apa? Singa ya. Nah, dia adalah makanannya adalah hewan. Tapi banyak juga hewan yang makanannya adalah tumbuhan, seperti kelinci ya. Ya, nah ini dia seperti kelinci. Makanannya adalah tumbuhan. Kalau tumbuhan menghasilkan makanan sendiri, jadi dia bukan dari hewan ataupun dari tumbuhan, tetapi dia menghasilkan makanannya sendiri, ya. Makanannya dihasilkan dari zat-zat makanan ya, yang dari akar, diambil dari akar kemudian naik di daun. Di daun dimasak dengan menggunakan energi matahari, ya. Ya, ini juga nanti akan kita pelajari lebih jauh ya. Nah, untuk sementara kita cukup mengetahui saja dulu bahwa ternyata salah satu ciri makhluk hidup pada tumbuhan yaitu makan. Tumbuhan itu menghasilkan sendiri makanannya, ya, atau membuat sendiri. Nah, kemudian ini masih di pelajaran 2 ya, tapi di halaman 15 ini kita belajar tentang Pancasila ya. Kalau di bidang studinya ini berarti PKN ya. Nah, anak-anakku coba perhatikan, di sini ada gambar Pancasila ya. Saya baca dulu ya. Manusia bergerak dengan berjalan dan berlari.
Kemampuan bergerak tersebut merupakan karunia dari Tuhan. Setiap makhluk hidup diciptakan Tuhan dengan kemampuannya masing-masing. Kita mensyukuri apa yang diberikan Tuhan kepada kita. Nah, anak-anakku sekalian, berarti yang akan kita pelajari di sini adalah silah pertama. Silah pertama tentang rasa syukur. Kita bersyukur karena kita diberikan karunia yang begitu besar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian untuk sila-sila Pancasila itu rasa syukur itu sesuai dengan silah pertama Pancasila, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Nah, ini ada lambangnya. Lambang sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena begitu banyak karunia yang diberikan kepada kita. Tapi sebelumnya kita lihat dulu secara keseluruhan lambang negara ini, ya. Karena bagian-bagian pada lambang Garuda ini memiliki arti, ya. Semua ini ada artinya. Ya, mulai dari burung Garudanya yang memiliki sayap, ini ada jumlah sayapnya berapa, itu ada artinya semua. Ini juga parunya juga, ya, ekornya juga berapa jumlahnya, itu ada semua artinya, ya. Jumlah bulu melambangkan hari kemerdekaan Indonesia, yaitu 17 Agustus, ya. Ini 1 2 3 4 5 6 7 8, berarti ini adalah bulannya, ya. Nah, ini. Dan anak-anakku sekalian, nanti kedepannya kita juga akan banyak belajar tentang lambang, arti dari lambang Pancasila ini, ya. Nah, 17-nya di mana? Silahkan anak-anakku cari sendiri. 17-nya apakah di sini, apakah di sayap, atau di sini, ya. 17-nya. Tadi kan kita sudah temukan. Kalau Agustusnya kan di sini 8, ya. Kemudian yang 45-nya, 45-nya di mana? Nah, apakah di sini yang banyak, apakah di sini atau di sayapnya? Nanti anakku hitung sendirilah, nanti akan kelihatan yang mana sesuai dengan 17-nya, yang mana dengan tanggalnya, ya, tanggalnya yang mana yang bermakna bulannya, yaitu bulan Agustus, dan yang mana yang tahunnya, yaitu 45. Kemudian kepala burung Garuda menghadap ke kanan. Nah, ini dia, burung Garudanya ini menghadap ke kanan, artinya Indonesia selalu berbuat kebenaran. Kalau ini kaki burung Garuda Pancasila, ini mencengkram tulisan pita, ada pita yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Ini artinya adalah berbeda-beda tetapi tetap satu. Artinya bahwa kita di Indonesia ini beraneka ragam, banyak agama, banyak suku, banyak adat istiadat, tetapi walaupun kita berbeda dalam itu, kita tetap satu jiwa, ya. Berbeda-beda tetapi tetap satu jiwa. Walaupun berbeda agama, kita tetap satu Indonesia. Berbeda suku, kita tetap satu Indonesia. Kemudian pada leher burung Garuda bergantung sebuah perisai. Pada perisai terdapat gambar yang melambangkan simbol-simbol sila Pancasila. Ini dia. Perisai ini adalah lambang sila Pancasila kita. Nah, aku sudah pelajari di kelas 2, ya. Sila pertama, kemudian kedua, ketiga, keempat, dan kelima. Mulai ke sini, ya. Pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima. Iya, sudah benar, ya? Ya, nanti dibenarkan kalau ada yang salah, ya. Nah, ada 5 sila dalam Pancasila. Masih ingatkah kamu bunyi sila Pancasila? Sesuai dengan sila keberapa sikap bersyukur? Tadi sudah Bapak Guru sebutkan. Sila bersyukur merupakan sila pertama. Ini lambangnya dia, ya, yang di tengah. Bintang. Lambang sila pertama Pancasila. Kemudian yang terakhir di halaman 16. Pancasila sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa. Bagaimana cara kita bersyukur kepada Tuhan? Bersyukur dapat dilakukan dengan berbagai cara, antara lain sebagai berikut. Yang pertama, tidak membuang makanan yang sudah diambil. Nah, kalau anakku makan bersama, kalau tidak bisa dihabiskan makanannya, jangan diambil banyak.
ambil sedikit-sedikit, nanti kalau misalnya masih mau boleh ditambah. Daripada diambil banyak tidak dihabiskan, dibuang, berarti anak-anakku tidak mencerminkan atau tidak mengamalkan sila pertama Pancasila, yaitu rasa bersyukur. Berarti kalau anak-anakku membuang-buang makanan dianggap tidak bersyukur. Kemudian menjaga kesehatan tubuh juga dengan cara menjaga kebersihan. Ini juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian menyayangi makhluk hidup di sekitar kita. Nah, ini dia, menyayangi makhluk hidup. Ini juga sesuai dengan sila pertama Pancasila. Kemudian yang terakhir adalah menjaga kebersihan lingkungan, membersihkan tempat tidurnya sendiri. Kemudian membantu ayah ibu di rumah juga membersihkan. Nah, ini seandainya anakku ada di kelas sekarang, tugasnya adalah cerita di depan kelas, kita bergantian ya menceritakan sikap bersyukur yang pernah dilakukan. Kalau anakku berdiri di depan kelas, di depan teman-temannya, ya satu yang harus perhatikan, harus percaya diri. Oke, baiklah anakku sekalian, saya kira demikian pembelajaran kita hari ini. Karena kemarin tugasnya sudah kita kerjakan, jadi hari ini tidak ada penugasan. Tapi walaupun tidak ada penugasan, anak-anakku harus tetap semangat belajar. Insya Allah besok kita lanjutkan pelajaran dan Bapak Guru akan lampirkan penugasannya di belakang. Ya, sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah dan selamat belajar anak-anakku sekalian, anak soleh dan soleha.